para penyelenggara negara, para pejabat pemerintah punya peluang, punya potensi menjadi pahlawan-pahlawan bangsa, sekaligus juga sangat mungkin menjadi pengkhianat-pengkhianat bangsa. Bang Ghazali lihat seperti apa nih? Jadi pahlawan itu versus pengkhianat. Jadi bagi pejabat negara, penyelenggara negara, dia itu kan fungsi leader. Dia diberi mandat oleh negara untuk membuat kebijakan. Kebijakan itu prinsipnya kebijakan yang harus dilaksanakan oleh publik, maka disebut dengan kebijakan publik. Maka kebijakan itu harus mengutamakan kepentingan publik. Nah, jika itu dia lakukan, maka dia sudah akan bisa dalam hati masyarakat dia sebagai pahlawan, ya, karena dia melaksanakan perintah undang-undang, perintah amanat rakyat, ya, dengan baik karena menjaga kepentingan masyarakat. Tetapi pada saat yang sama, jika dia menerapkan kebijakan itu bukan untuk kepentingan publik, tapi kepentingan kelompok tertentu, orang per orang, maka saat itulah dia disebut mendapat label pengkhianat. Nah, jadi saya kira orang yang berkhianat adalah mereka yang semata-mata untuk kelompok kepentingannya, ya kan? Nah, sedangkan pahlawan adalah dia betul-betul berpikir untuk seluruh kepentingan rakyat dan masyarakat. Nah, jadi saya kira ini yang perlu kita dorong, perlu kita bangunlah ke depan bangsa kita ini, karena kita belum 100 tahun merdeka, ya kan? Nah, mudah-mudahan nanti 100 tahun Indonesia merdeka, kemakmuran itu bisa Anda menyaksikan terlihat. Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV, Just Talk. Kali ini edisi spesial menyambut Hari Pahlawan 10 November. Pemirsa, dalam setiap episode sejarah itu akan selalu muncul sosok pahlawan, baik dalam sejarah peperangan maupun sejarah-sejarah kehidupan lainnya. Kali ini kita ingin coba mengungkap, akankah muncul pahlawan-pahlawan dalam perang melawan korupsi ini. Pak Ghazali, Ya. Anda punya pengalaman ini dulu. Ini kan Indonesia ini khas. Ya. Seberapa hebat pun dia, kalau belum ditetapkan pemerintah dapat gelar pahlawan, bukan pahlawan dia. Sebenarnya istilah pahlawan itu gimana sebenarnya nih, Pak Ghazali? Jadi menurut undang-undang tentang pemberian tanda-tanda kehormatan dan gelar itu, syarat pahlawan itu yang mutlak harus mati dulu. Harus mati dulu ya. Kalau yang masih hidup harus meninggal. Maaf, istilahnya bukan. Harus meninggal dunia. Baru itu syarat utama. Jadi saya dulu sama kan, seperti syarat masuk surga ya, harus meninggal dulu. Iya. Betul. Jadi tidak bisa hati-hati menyebut pahlawan itu kalau dia belum meninggal dunia. Jadi karena gini, karena sudah jika diberi gelar pahlawan, kalau dia masih hidup, kan dalam proses hidup berikutnya kan belum tentu dia bisa jaga itu. Kalau ada sesuatu yang tidak dia bisa jaga, bisa dicabut gelar pahlawannya, ya kan? Nah itu, jadi itu salah satu syarat utama itu adalah tentu dia itu meninggal dunia. Yang kedua, ada mekanisme pengusulan. Ya, jadi memang jadi pahlawan itu diusulkan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, kemudian pada level nasional oleh Kementerian Sosial. Ya, itu semua tahapan itu memang rumit dan tidak mudah. Ya, walaupun terkadang ada yang mencoba memudah-mudahkannya, tapi tidak mudah. Ya, harus ada sejarahnya, ada dokumennya, ada saksinya, ada berbagai pendapat-pendapat, ya, ada tulisan-tulisan, kemudian diseminarkan, ya, dan kemudian dibahas oleh tim penilai pada level masing-masing provinsi sampai ke tingkat nasional. Itu berjenjang itu. Ya. Jadi
pengalaman saya dulu sebagai sekjen di Kementerian Sosial, ada satu pahlawan yang dikomplain oleh daerah lain. Ya, ada pahlawan orang Bali waktu itu, saya nggak usah sebut namanya. Ya, tapi dia diusulkan bukan dari Bali. Dari mana? Kalau nggak salah dari Jogja, lupa saya. Dia Malah orang Balinya sendiri mengkomplain. Kebetulan dia diplomat, dia sudah dianggap berhasil. Ternyata tokoh-tokoh Bali itu komplain, datang ke Kementerian Sosial. Terpaksa lah kita panggil Ana Hargonggong, yang ahli sejarah, menjelaskan hal seperti itu. Begitulah, ya. Jadi memang kalau pahlawan itu hati-hati. Pahlawan itu harus memang sudah meninggal dunia, baru disebut pahlawan. Sekarang kita mau bicara yang mana ini sekarang? Yang masih hidup. Kalau dalam konteks itu, walaupun kita berharap, tak bisa kita menyebut Presiden Prabowo pahlawan perang melawan korupsi ya? Ya, nah berarti kita memaknainya pahlawan dalam konteks pengabdian dia yang luar biasa. Ya, mirip pahlawan bolehlah disebutlah, dikatakan mirip pahlawan gitu dari segi. Tapi sebetulnya kalau untuk resmi negara, ya negara memberikan gelar pahlawan itu syarat itu tadi. Tapi kalau di dalam konteks seperti guru kan banyak disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Ya kan, dan segala macam itu yang mereka yang berjuang di daerah-daerah perbatasan segala macam itu bisa dianggap sama dengan pahlawan, itu boleh saja. Maka dia diberi tanda jasa tertentu, ya, tanda jasa dengan macam-macam jenis, ya, bukan sebagai pahlawan, ya. Nah, itu beda. Ya. Hal yang paling substantif, Ya. Kan bisa saja orang yang masih hidup pun kita anggap seseorang pahlawan misalkan. Jadi hal yang paling substantif sebenarnya apa ini? Jadi begini, terlepas dari persyaratan itu yang menurut aturan negara itu tadi meninggal dulu. Tapi itu kita apakan dulu ya. Kita coba memaknai pahlawan dalam artian kekinian. Kalau menurut saya, yang dikatakan pahlawan itu sebetulnya sederhana aja. Asalkan dia mampu mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi. Itu aja rumusnya. Ya, itu bisa dijabarkan berjilid-jilid tuh. Ya, mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi secara konsisten, terus-menerus. Nah, kalau itu dia bisa lakukan. Tak harus angkat bedil di medan tempur ya? Tidak, ya. Kalau dia pahlawan pembangunan, kan nggak ada lagi masa peperangan. Pahlawan itu kan tidak mesti dalam hal mempertahankan negara saja, tapi juga mempertahankan ekonomi, menjaga iklim politik yang lebih sehat, kondisi sosial yang lebih baik. Itu juga bisa dikatakan. Sehingga nantinya kalau dia bisa jaga ini, mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi secara konsisten dan terus-menerus, di ujung akhirnya dia meninggal dunia. Di situ nanti bisa dilihat persyaratan ini semua. Oh ya udah, banyak saksi yang mengatakan ini bisa diusulkan sebagai pahlawan. Al-Ghazali, terkini Menteri Sosial Gus Ipul menyampaikan ke para awak media bahwa kakeknya Presiden Prabowo, Margono Joyohadikusumo, diusulkan menjadi pahlawan. Kita anak-anak sekolah tuh agak bingung juga tuh. Kapan perangnya ini? Karena dalam bayangan mereka itu kan pahlawan itu ya kayak di Ponorogo, Patimura gitu, ya kan? Nah, sepengetahuan Anda lah, ini almarhum Margono Joyohadikusumo ini, kakeknya Pak Prabowo ini, di mana sisi layaknya dia sebagai diusulkan menjadi pahlawan nasional? Nah, dia persyaratan pertama sudah dipenuhinya, sudah almarhum, ya kan? Nah, itu sudah, sampai itu sudah. Yang kedua, apakah memang pengabdiannya itu memang melampaui dari panggilan tugasnya? Ya. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, dia ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk membangun BNI, kemudian dia lakukan upaya itu sebagai dalam rangka menjaga keuangan kita, sistem moneter kita, ya, dengan membangun perbankan dalam rangka saat itu Indonesia sedang mulai membangun dirinya dalam kemerdekaan. Itu bisa saja
Tapi tentu mekanismenya harus diatur. Ada pengusul, ya, di mana dia dulu berada dan orang yang memang menjadi sejarah dia dapat di situ dia berjuang. Misalnya kalau dia di Jakarta harus dari DKI mengusulkan, ya, usulkan, kemudian dilakukan seminar, dilakukan tulisan-tulisan dia, pikiran-pikiran dia. Jadi bukan saja apa yang dia lakukan, tapi juga pikiran-pikiran dia yang dia tulis dalam bentuk buku, tulisan itu ditelaah oleh para ahli sejarah sampai kemudian dia memang sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai pahlawan nasional. Itu bisa saja karena ada tim penilai nanti dari berbagai latar belakang. Bukan sekedar karena ini kakeknya presiden ya, bukan ya? Nah, itu pintu masuk bisa saja, nggak ada masalah pintu masuk. Seperti kita kemarin itu mengusulkan laporan PANI, ya, saya juga ikut terlibat. Laporan PANI itu kan memang ada yang mengusulkan karena ternyata dia bermanfaat bagi suatu organisasi HMI yang begitu luas, begitu besar, yang gagasan dia begitu luar biasa untuk perjuangan bangsa, ya, dengan memadukan aspek nasionalisme dan Islam itu dalam semangat kepemudaan. Nah, ternyata dokumen-dokumen itu ada dan dia diusulkan. Itu pun tidak mudah. Putaran keduanya dia baru lolos sebagai pahlawan. Ya. Baik, Pak Kaban, Anda di sesi sebelumnya mengatakan bahwa pemberantasan korupsi ini memang harus dilakukan serius karena ini bahaya laten. Ini bahaya laten yang harus diperangi. Nah, dalam mengibarkan peperangan ini, termasuk melawan korupsi ini, perlu nggak etos-etos kepahlawanan, heroisme itu ditumbuhkan oleh para penyelenggara negara ini? Karena kalau kita simak dari Bang Ghazali tadi, substansi utama dari sosok pahlawan itu adalah mengedepankan kepentingan umum, Kepentingan nasional. Ya, kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadinya. Menurut Pak Kaban seperti apa ya? Ya, terima kasih Bang Ghazali. Jadi ini pada seluruh pemirsa. Jadi kalau kita lihat dari pemaknaan historis peringatan Hari Pahlawan, itu kan klimaksnya adalah peristiwa 10 November. Ya. Kan itu klimaks. Nah, tapi kita bisa lihat bahwa 10 November itu ada di belakangnya. Di belakang itu adalah bagaimana memotivasi, ya, bagaimana memberikan stimulan, menumbuhkan semangat keberanian, ya, masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Timur, ya, yang jelas-jelas itu akan menghadapi sekutu. Kan itu sebetulnya kalau kita lihat background, ya. Jadi udah jelas kita ingin mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada waktu itu loh, ini saya cerita sedikit di belakang back mind-nya, ya. Jadi ada satu peristiwa bahwa kita ingin mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang jelas-jelas waktu itu sekutu mau ikut masuk. Nah, untuk menghadapi kan perlu sebuah spirit, ya, bagaimana mengomando supaya heroisme, orang tidak berpikir tentang dirinya, ya, dia tidak berpikir tentang dirinya, dia rela mengorbankan dirinya untuk mempertahankan eksistensi negara yang namanya Indonesia itu. Nah, kan itu sebetulnya, dan sehingga keluarlah fatwa jihad. Nah, jangan lupa ini. Jadi keluarnya fatwa jihad waktu itu adalah karena memang udah jelas bahwasanya ini sekutu mau masuk. Nah, Belanda numpang di situ, ya kan? Untuk mempertahankannya perlu spirit. Nah, sehingga dikerahkanlah semua itu, sehingga kita bisa lihat bagaimana heroisme, ya kan? Partisipasi masyarakat yang mulai dari elit pemerintahan sampai masyarakat yang elit ikut, ya, mengumandangkan pertahankan kemerdekaan Indonesia. Adalah peristiwa 10 November dan akhirnya itu dianggap menjadi sebuah hari pahlawan. Saya yakin berapa banyak pahlawan-pahlawan yang belum diberikan penghargaan, tapi mereka waktu itu prinsipnya adalah betul, ini adalah panggilan untuk mempertahankan
kemerdekaan Republik Indonesia, mereka tidak berpikir tentang dirinya, mereka berpikir tentang negara ini harus dipertahankan, eksistensinya dipertahankan, hatta mengorbankan nyawa, kan itu yang paling tinggi. Nah, itu latar belakang cerita tentang kepahlawan-kepahlawan, dan saya yakin masih banyak pahlawan-pahlawan Indonesia yang belum sempat diberikan penghargaan itu. Nah, jadi konteksnya di situ adalah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan rela mengorbankan eksistensi pribadi, menafikan kepentingan pribadinya untuk mempertahankan sebuah negara. Nah, sekarang ketika kita bicara tentang masalah korupsi, nah, kita bicara tentang korupsi, ini kan menyangkut apa yang menjadi komitmen kita untuk memakmurkan, mensejahterakan rakyat sekaligus penegakan hukum. Jadi orang-orang yang rela mengorbankan dirinya untuk membangun hukum, ya, membuat negara ini bermartabat, punya harga diri, ya, punya giroh, saya kira mereka itu pahlawan-pahlawan, bisa tertulis, bisa tak tertulis, bisa tercatat, tak tercatat, ya. Jadi ketika kita perang, maka saya mengatakan bahwa karena gini, persoalan korupsi ini kan sebetulnya sudah ada sejak zaman Belanda. Ya. Sejak zaman Belanda korupsi itu sudah ada, ya kan? Nah, kemudian dilanjutkan sehingga Bung Hatta mengatakan ini sudah menjadi budaya. Nah, kepahlawanan itu kan jiwa heroisme. Nah, saya kira bisa kita baca bagaimana pandangan Muchtar Lubis tentang perilaku orang Indonesia dalam konteks kita berbirokrasi hari ini, yang konteksnya adalah bagaimana memakmurkan dan mensejahterakan bangsa, dan bagaimana seluruh resources Nusantara ini betul-betul dikuasai untuk memakmurkan. Nah, korupsi itu kan penyimpangan, ya kan? Jadi artinya bahwa kita seharusnya sudah makmur. Kita ini semang kebutuhan-kebutuhan itu bisa terpenuhi jika kan gitu kan. Nah, ternyata ya kan, ternyata terjadi ya katakanlah penyimpangan-penyimpangan itu. Nah, karena ini sudah menggumpal ya kan, ini harus dilawan. Makanya saya katakan pemberantasan korupsi di Indonesia itu harus seperti memberantas PKI. Harus begitu. Jadi mesti ada tim khusus. Ya, jadi mesti ada komando khusus. Nah, sudah ada KPK, tapi KPK dilemahkan, ya kan? Nah, sekarang Jaksa Agung diberikan otoritas yang lebih besar, ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana menyelenggarakan amanat negara ini sesuai dengan perintah undang-undang sehingga apa yang menjadi cita-cita itu terwujud. Nah, orang yang berani seperti itu, saya pikir pantas disebut sebagai ya heroik, pahlawan. Yang punya heroisme para pejabat negara, para penyelenggara negara ini, yang punya jiwa heroisme seperti Anda sebutkan itu masih cukup atau sangat kurang sekarang ini? Nah, sekarang ini kan komando ada pada presiden, ya kan itu. Komando ada pada presiden. Presidenlah yang bertanggung jawab terhadap bagaimana penegakan hukum ini, ya, dan bagaimana supaya kemakmuran rakyat ini bisa terwujud. Bagaimana sumber daya alam ini betul-betul dia berpihak untuk kepentingan rakyat. Gitu. Jadi semua dikomando pada presiden. Karena sistem kita adalah presidensial, ya kan. Nah, jadi semua itu bertumpu pada presiden kan. Dia panglima, ya. Dia bisa mengundang dan menyatakan perang apa segala macam, itu semua presiden. Nah, jadi presiden mengomandokan. Nah, dia bikin tim khusus. Ya, saya kira dulu di zaman Pak Harto awal-awal memberantas PKI kan ada tim khusus. Ya, begitu juga dulu ada Laksus dulu kan, ya kan. Nah, sekarang mesti ada tim itu, tapi operatornya adalah memang apakah polisi dan kejaksaan, gitu. Atau bagaimana KPK itu dikukuhkan kembali KPK itu. Tapi ini di bawah komando presiden. Ya, target. Nah, mesti ada target bersih. Ya, pertama birokrasi. Ya,
Bagaimana birokrasi ini? Tapi juga dengan catatan, bagaimana kesejahteraan dari para pegawai negeri ini? Ya, bagaimana kesejahteraan mereka? Ya, terjamin anak-anak mereka sekolah. Tapi kan Pak Kaban, kalau kenapa ada pertanyaan masih adakah heroisme itu? Kalau kita baca-baca setting sejarah perlawanan munculnya para pahlawan ini kan sebenarnya kalau misalnya Teguh Umar ikut saja makan Maunya Belanda, Belanda, ya kan, makan roti enak segala macam, ya kan, atau sebut saja Diponegoro, kemudian Thomas Matulesi misalnya gitu. Nah, ini kan terkait dengan masih ada nggak heroisme itu? Nah, padahal kesejahteraan terjamin loh, gitu. Nah, itulah yang saya katakan tadi. Perlu ada sebuah spirit kuat, komando yang kuat, ya, untuk memberantas ini. Nah, kembali, apakah Thomas Matulesi, apakah Cuk Nyadin, apakah Imam Bonjol, apakah Diponegoro, itu kan pada dasarnya melawan, ya, melawan tirani yang pada saat itu betul-betul menyakiti kehidupan rakyat. Ya, nah sekarang korupsi ini kan konteksnya kita sebagai sebuah negara merdeka, yang ini kita sudah sadari penyakitnya sudah merambat kemana-mana. Nah tentu mesti ada komandonya. Komando yang memimpin ini tidak ada kompromi, gitu. Jangan ada kompromi. Nah, tapi juga karena ini menyangkut birokrasi, katakanlah birokrasi. Ini birokrasinya harus diamankan dulu, ya. Ya, bagaimana misalnya pejabat eselon 1, ya kan? Nah, setelah dia pensiun, ya, bagaimana masa depan setelah pensiun, misalnya? Ini kan perlu dipikirkan. Mesti ada jaminan-jaminan bagaimana anak-anak, bagaimana lapangan pekerjaan. Nah, jadi korupsi ini jangan kita lihat hanya dari satu aspek saja, tapi lihat implikasinya, gitu. Lihat multiplier efeknya. Nah, terutama dalam membuat harkat martabat bangsa. Kalau ini tidak diterobos, tidak dikomando, orang nggak percaya, dan nanti ketimpangan itu makin besar. Ya. Jadi kan Presiden sudah mengatakan dia menyadari betul bahwa terjadi ketimpangan itu, ya kan? Bagaimana mengangkat kelas menengah? Ya, untuk mengimbangi, gitu kan. Nah, jadi sementara kelas-kelas menengah, kelas bawah untuk naik ke kelas menengah ini hambatannya luar biasa. Nah, kalau tidak, nanti ini hanya dikuasai hanya segelintir, sekelompok orang saja. Nah, mereka mampu membayar. Ya, siapapun mereka mampu bayar. Ya kan? Nah, mereka mendapatkan katakanlah konsesi-konsesi dengan pelanggaran-pelanggaran hukum, atau ada peristiwa pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian negara. Ya. Nah, di sini bagaimana seorang presiden itu betul-betul menjadi panglima dan kemudian pada akhirnya dia menjadi pahlawan dalam konteks mengangkat harkat martabat bangsa dan rakyat merasa tentram. Nah, kan ini yang harus kita lihat, bahwa melawan sebuah situasi, akan itu heroisme itu semuanya harus diajak. Jadi kalau saya melihat itu bahwa kita jangan seperti kalau sekarang kan lebih banyak kasus per kasus dalam pemberantasan korupsi, walaupun juga serba tanda tanya, ya kan? Tom Lembong mulai redup, ya kan? Timah 350 triliun, kok yang digugat hanya 100 miliar, ya kan? Gubernur Halmahera, ya kan? Gani Kasuba misalnya. Kok gubernurnya saja yang disorot, ya kan, dengan segala ininya, Blok medannya enggak. Blok medannya enggak. Kalau dalam konteks perjuangan bangsa, Saya ya. merasa heran, kenapa setiap singgungan terhadap Blok Medan itu selalu diendapkan. Ini ada apa? Coba, ada apa kehebatannya gitu. Kalau betul-betul berantas semua. Saya itu masalah Gani Kasuba itu saya tahu di Halmahera itu. Dia kena berapalah. Lalu perusahaan yang memberikan, ya kan, kok nggak ada kena gitu. Jadi maksud saya ini pemberantasnya harus total gitu. Jadi jangan dipilih-pilih, dipilah-pilah begitu. Kalau dalam konteks etos, heroisme, kepahlawanan seperti yang Pak Kaban sampaikan tadi,
Apakah ini sama seperti zaman perlawanan terhadap penjajah, bahwa selalu saja ada pengkhianat perjuangan bangsa? Ini bisa nggak kira-kira disamakan itu? Jadi gini, semua kita akan menjadi pengkhianat, ya. Semua kita akan menjadi pengkhianat kalau kita tidak menjunjung tinggi penegakan hukum. Kita ini kan bagian mengingatkan supaya kalau negara kita mau baik, negara kita mau bermartabat, negara kita mau menikmati kemakmuran untuk rakyat itu, maka stop ini, cegah ini, gitu. Nah, itu perlu diruntut dari mana tahapan-tahapan dan sumber-sumber tadi itu. Nah, poinnya satu, Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, itu memerintahkan agar ini betul-betul diselesaikan, dan bagaimana semua itu kembali ke negara. Bagaimana itu kembali ke negara? Ya, jadi kan banyak sekali kita lihat di lapangan itu, ada kapal minyak ditangkap, ya kan, bawa barang, ya kan, kapalnya ditangkap, minyaknya hilang, nah, kan itu kan banyak tuh kejadian-kejadian itu. Padahal itu kan harusnya jadi milik negara. Milik negara bisa menjadi penerimaan negara. Jadi katakanlah ini kalau begitu perang terhadap korupsi. Jadi semua hasil rampasan-rampasan itu kembali kepada negara dan kembalikan untuk rakyat. Nah, saya kira itu Presiden akan menjadi pahlawan. Jadi, Ghazali, kalau mendengar cerita dan paparan Pak Kaban tadi, kita punya salah satu kesimpulannya bahwa para penyelenggara negara, para pejabat pemerintah punya peluang, punya potensi menjadi pahlawan-pahlawan bangsa, sekaligus juga sangat mungkin menjadi pengkhianat bangsa. Ya. Bang Ghazali lihat seperti apa nih? Jadi pahlawan itu versus pengkhianat. Jadi bagi pejabat negara, penyelenggara negara, dia itu kan fungsi leader. Dia diberi mandat oleh negara untuk membuat kebijakan. Kebijakan itu prinsipnya kebijakan yang harus dilaksanakan oleh publik, maka disebut dengan kebijakan publik. Maka kebijakan itu harus mengutamakan kepentingan publik. Nah, jika itu dia lakukan, maka dia sudah akan bisa dalam hati masyarakat dia sebagai pahlawan, ya, karena dia melaksanakan perintah undang-undang, perintah amanat rakyat, ya, dengan baik karena menjaga kepentingan masyarakat. Tetapi pada saat yang sama, jika dia menerapkan kebijakan itu bukan untuk kepentingan publik, tapi kepentingan kelompok tertentu, orang per orang, maka saat itulah dia disebut mendapat label pengkhianat. Karena dia mengkhianati amanah yang diberikan kepada dia. Nah, oleh karena itu, bagi seorang pemimpin itu, yang penting dia punya moralitas nggak untuk menjaga itu. Nah, ini nggak bisa didesain, tidak bisa dikarang-karang atau dibuat semacam itu. Sesuatu yang memang harus ada dari dalam. Jadi nilai-nilai moralitas itu harus sama pada saat dia menjadi pejabat publik maupun sebelum menjadi pejabat publik dalam kehidupan pribadi. Jadi sebetulnya untuk menjadi pejabat publik itu seharusnya memang dia merupakan pribadi yang secara personal punya integritas, ya, punya memang nilai-nilai pahlawan yang begitu kuat. Nah, itu modal besar. Kalau jadi sejak awal harusnya terseleksi, ya? Harus. Jadi tidak bisa begitu aja. Nah, oleh karena itu Prabowo secara figur betul dia secara umum orang penilaian orang, ya, saya juga melihatnya mendekati ke sana. Dia itu memang secara moral sudah terjaga dari masa mudanya, bagaimana dia menanamkan nilai-nilai pahlawan pada keluarganya, pada dirinya, ya, yang dia itu kalau dia memimpin satu pasukan, dia menunjukkan kepedulian yang tinggi kepada pasukannya, ya, sampai dengan kabinet dia itu yang 100 orang tuh yang itu orang kaya semua, itu pelatihan di Magelang pun dia biayai. Itu kan nilai moral yang dia ingin sampaikan ke kabinetnya supaya dia juga melakukan yang sama,
pada saat dia diberi kekuasaan dia juga punya jiwa yang sama untuk tidak mengambil dari negara ini. Itu kan pesan dia. Itu dalam planningnya jelas. Itu terungkap dalam pernyataan dia pada saat pengukuhan. Itu kan namanya planning. Saya ingin begini. Itu kan namanya perencanaannya, planning begitu. Tapi dia tidak boleh berhenti sampai di situ. Bagaimana implementasinya? Dia harus kontrol. Ya. Sebetulnya dengan membuat organisasi kabinet dengan lebih fokus tadi, sehingga setiap menteri itu tugasnya mungkin kecil, itu dia memudahkan span of controlnya lebih pendek. Itu bisa. Ya. Tapi apakah dia lakukan? Apakah dia punya kemampuan melakukan, memonitor implementasi? Ini saya lihat yang masih kita tunggu. Ya. Kita tunggu sehingga nanti evaluasinya bagaimana itu bisa kita lihat. Ini yang menjadi pertanyaan di masyarakat itu persoalan implementasi. Soal keinginan oke, soal perencanaan oke, semua orang memahami sudah bagus. Tapi pada tataran implementasi ini apa namanya intervalnya masih lebar betul. Ya antara menteri, ada menteri yang begitu sibuk, ada yang masih mencari ruang kerja, ada masih menteri mencari orang-orang yang duduk di sana. Itu kan juga akan mengganggu suasana yang ingin dicapai, sehingga ada delay. Yang saya khawatirkan ini ada delay dari apa yang diinginkan Prabowo itu yang harus selesai 6 bulan setahun, ini delay karena struktur organisasi tadi yang belum begitu solid. Nah ini bagaimana? Apakah Pak Prabowo punya trik-trik untuk mengatasi masalah ini? Ini kita lihat. Termasuk ya. trik untuk bebas untuk bisa memberantas para pengkhianat. Iya. Contohnya konkret yang ini kan kasus ini judi online. Judi online itu kan kalau kita lihat secara sederhananya, tentu kan menteri yang lama itu nggak mungkin bisa lepas tanggung jawab. Ya. Pengalaman saya dulu di birokrasi nggak mungkin kerjaan staf khusus itu tidak diketahui menteri, karena staf khusus itu melekat ke menteri, bukan ke dirjen. Ini boleh menteri. Mana ada staf khusus dirjen namanya? Yang namanya kan staf khusus menteri. Dia lebih sering lagi di ruangan menteri daripada dirjen. Pengalaman saya juga begitu. Lebih mudah staf khusus itu menjumpai menteri daripada dirjen menjumpai menteri. Itu di beberapa kementerian ya. Kementerian lain nggak tahu saya. Itu kan dari situ sebetulnya kita harus lihat. Kalau momentum ini tidak masuk, Pak Prabowo melakukan intervensi atau langkah-langkah implementasi yang lebih tegas, ini juga akan menyulitkan gerak dia berikutnya. Nah ini yang penting, sehingga nilai pahlawan itu di situ. Apakah nanti menjadi pahlawan atau memang dia, kalau dia tidak bisa lakukan, oleh menteri-menteri ini sebetulnya banyak sebetulnya di menteri itu yang menjadi pengkhianat, yang akan merongrong langkah-langkah pembangunan dilakukan. Mudah-mudahan kita berdoa tidak begitulah. Itu harapan kita. Pak Kaman, Anda setuju sesungguhnya perang melawan korupsi ini adalah pertempuran antara pengkhianatan dan kepahlawanan? Oh ya, pasti. Jadi seluruh komponen bangsa, ya, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat bawah, ya, satu komando, satu komitmen untuk memerangi, ya, korupsi yang betul-betul itu merugikan negara, ya, dan memiskinkan masyarakat, rakyat. Ya. Jadi mereka yang ikut bersama-sama itu semua pejuang, semua pahlawan, yang disimbolkan pada presiden, atau juga mungkin parlemen. Orang-orang parlemen yang begitu gigih, terus, ya, katakanlah kasus haji misalnya kan. Ya, bagaimana penyelewengan dana-dana haji itu yang cenderung hanya kan ujungnya kan memikirkan diri sendiri, memikirkan kelompok sendiri. Nah, kalau itu bisa diperangi tadi, itulah komitmen sebagai seorang pahlawan. Walaupun dia tidak harus dikuburkan di taman makam pahlawan, ya kan? Pada prinsipnya dia melaksanakan, menjalani semua proses itu dalam rangka untuk menegakkan hukum, mengikuti prosedur yang benar, dan kemudian menguntungkan untuk negara, memberikan kemaslahatan untuk rakyat. Nah, tapi kalau dia melakukan semacam penyimpangan untuk kepentingan kelompok dan sebagainya, sehingga rakyat dirugikan, negara dirugikan, itulah pengkhianatan.
Nah, jadi oleh karena itu, hari kepahlawanan kita hari ini, ya, itu perlu ada sebuah redefinisi, redefinisi baru untuk menjadi pahlawan-pahlawan nasional. Poinnya adalah perang berantas sikat semua kejahatan yang bernuansa korupsi. Tidak bersifat personal, tapi by system, by prosedur, dan juga bagaimana menjamin masa depan. Walaupun para pengkhianat terus mengintai ya? Oh, itu pasti. Ya. Kan kita dalam hidup ini kan, kalau pakai bahasa agama kan sebetulnya inskariman au syahidan. Nah, kan? Nah, orang yang meninggal sebagai pahlawan itu syahid. Nah, kalaupun dia tidak meninggal, nah, kan tadi syaratnya untuk jadi pahlawan itu kan mati dulu kan? Nah, ini enggak karimans. Jadi dia hidup mulia, terhormat. Jadi siapapun dia sebenarnya terhormat. Saya kira banyak contoh-contoh pejuang-pejuang bangsa kita yang dia terhormat, seperti Sapridin Prawira Negara misalnya kan, Dr. Sujatmoko kan, itu tuh pahlawan-pahlawan semua, orang-orang yang berkontribusi terhadap negara dengan cara yang mereka miliki. Bagaimana Pak Natsir misalnya kan. Nah, seperti tadi Pak Margono, ya kan, dia ada apa yang dia lakukan dulu kan relatif itu membangun sebuah kebanggaan, sampai hari ini bangsa. Ya itu kan memang keluarga Sumitro itu ada yang ikut bertempur di Bekasi ya. Abangnya ya. Nah, bersama-sama dengan Ki Haji Nur Ali gitu kan. Jadi keluarga itu keluarga pejuang gitu kan. Jadi Margono pun saat itu diberikan penghargaan itu pantas sesuai dengan apa yang dia lakukan dulu untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadinya. Jadi pemberantasan korupsi ini nggak ada secara pribadi. Udahlah kita sekarang ini udah waktunya gitu, supaya bangsa kita ini betul-betul terhormat. Nah, kita sangat berharap kepada PS08 karena dia sudah berpidato, ya kan? Dia sudah memandangkan itu, tentu kita ada harapan supaya bangsa ini terhormat gitu. Gitu, melawan korupsi sama juga dengan jihad ya. Oh iya. Peristiwa 10 November Anda tadi menyatakan, ya kan, memberikan catatan sampai muncul akhirnya fatwa jihad. Iya. Perlu nggak sekarang ini kayak Loh, saya kira nggak. NU Majelis Ulama sudah mengeluarkan ya bahwa memerangi korupsi itu adalah jihad. Ya. Nah, gitu. Jadi memerangi korupsi itu adalah jihad. begitu juga Muhammadiyah ya. Iya. Jadi saya pikir ini sudah dari segi bahasa agama itu sudah keluar fatwa itu. Pejabatnya aja nggak mau dengar ya. Penyelenggara-penyelenggaranya, ya kan. Nah, bagaimana pemain-pemainan kita sekarang ini yang semuanya itu cenderung. Nah, ini harus harus dicegah lah, di stop. Gitu, Bung Adi. Bang Ghazali, kita ingin kata-kata kunci nih seputar soal pertempuran antara kepahlawanan dan pengkhianatan, antara kesempatan jabatan publik yang kemudian juga sesungguhnya punya peluang untuk jadi pengkhianat atau jadi pahlawan nih. Iya, karena memang jabatan publik itu syarat dia menjadi pejabat publik, dia harus bisa mengorbankan kepentingan pribadi. Itu syarat mutlak menurut saya. Syarat mutlak. Kalau saat dia dihadapkan antara kepentingan pribadi dengan kebijakan publik, dia harus bisa menyisihkan kepentingan pribadi. Itu baru memang dia sebagai pejabat publik. Karena dia sebagai pejabat publik, dia akan menjadi fokus perhatian. Sehingga seorang pejabat publik itu memang dalam membuat kebijakan dia harus menjamin itu bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kita memperingati 10 November ini jangan hanya sekedar menjadi simbolik saja. Kita lihat ya di TV di mana Wapres menaruh karangan bunga, di situ hadir para pejabat rapi. Padahal di antara yang hadir itu ada juga yang tadi lawan dari pahlawan tadi kan, pengkhianat bangsa ya. Itu kan, dan ikut merayakan, ikut tafakur, ikut berdoakan. Jadi kita ini jadinya bangsa apa? Ya. Jadi karena nilai-nilai itu hanya ada di bibir, ya. Tidak pernah menjadi sesuatu yang menghayati diri kita. Nah, itulah yang harus kita ingatkan, dan itu dimulai dari leader, pemimpin. Nggak bisa kita mengharapkan dari bawah memberikan contoh moralitas, nggak akan efektif.
akan efektif itu. Ya. Tapi kalau itu dari atas, pasti efektif. Pasti orang mengikut. Ya. Itulah maka gunanya pemimpin itu. Pemimpin itu sebagai leader, dia bukan hanya sekedar punya kemampuan teknis, ya, merumuskan kebijakan, tapi dia punya moralitas yang tinggi untuk menanamkan nilai-nilai. Ya, jika itu tidak menjadi ukuran-ukuran kita, itu jadi sulit. Contoh, misalnya sekarang ini kan kabinet kita kan banyak orang-orang kaya tuh, jenderal, ada yang jadi utusan-utus tuh yang artis, uangnya mungkin bertriliun. Pengusaha. Kalau ya. dia memang ingin menunjukkan dia mengutamakan kepentingan nasional dalam dia mengabdikan diri dalam jabatan publik, berani nggak dia mendeklar bahwasanya saya tidak akan mau menerima honor yang diberikan oleh negara akan tugas dia itu. Itu bagian daripada moralitas dia untuk mengabdi kepada negara. Bisa nggak? Ya, misalnya Pak Luhut itu siapa yang nggak tahu? Pak Luhut itu kan sudah itu udah mungkin dia, ya, kalau dia diangkat menjadi ketua komite ekonomi, ya, Dewan Ekonomi. Dewan Ekonomi Nasional, Den. Kemudian juga dia sebagai penasihat presiden, ya. Kemudian saya nggak akan mau ambil. Ya, semua fasilitas yang diberikan negara tidak akan saya ambil karena saya sudah selesai dengan itu. Saya memang membaktikan diri saya. Saya pikir itu nilai moral yang akan bisa berdampak ke bawah juga, akan mengalir ke bawah. Ya, mulai dari atas tadi itu. Nah, itu dalam momentum Hari Pahlawan ini dideklarasikan oleh mereka itu yang berada di atas itu. Ini keduanya akan bisa mempengaruhi sampai ke bawah, ke level bupati, ke semua. Karena kita kita ini masih hubungan patron klien, namanya? Patron klien. Jadi hubungan patron itu masih itu, ya. Jadi atasan itu masih menjadi model, ya, terhadap apa yang dia buat, itulah. Nah, itu sekarang itu yang coba digalakan, ya, seperti yang diinginkan oleh Menteri Perumahan Rakyat dengan mendorong itu, yang punya tanah silakan. Saya pikir itu nilai moral yang juga bisa dibangun, ya. Kodari kan udah mengatakan dia punya tanah di mana Kalimantan, ya, untuk bangun, ya. Kan banyak juga, ya, yang punya tanah. Mungkin banyak yang tidak mau menyampaikan karena takut ketahuan ditelusuri nanti dari mana itu barang. Nah, padahal itu kan sebetulnya ada sesuatu agar persoalan 3 juta rumah yang harus selesaikan dalam setahun itu secara keroyokan bisa diselesaikan. Mungkin nilai pahlawan itu. Banyak juga para menteri ini yang mau, tapi takut jadi rumit nanti ditelusuri asal usul dari mana gitu. Itu kan tinggal kebijakan saja dari presiden, kan. Saya rasa bisa lah, maka itu ada ininya lah, ya, bisa mekanismenya diatur. Pak Kaban, catatan Anda soal kepahlawanan dan pengkhianatan terhadap bangsa ini. Ya, saya kembali kepada topik kita ini, bahwa semua berpotensi, ya, semua berpotensi. Prinsipnya adalah potensi jadi pengkhianat bisa ketika dia mulai menyelewengkan, ya, atau memanfaatkan kekuasaan itu untuk apa. Ya. Jadi tadi kan ceritanya kan pribadi, kelompok, ya kan. Kita sudah tahu peradaban di dunia ini, sebuah bangsa, sebuah dinasti itu hancur, ya, ketika orang-orang yang diberi kekuasaan itu dia memanfaatkan kekuasaannya untuk kelompoknya. Dia akan terjajah, dia akan hancur, gitu. Nah, tapi kepahlawanan itu adalah karena dia teguh, konsisten, ya, sesuai dengan komitmennya, sesuai dengan nilai-nilai keyakinan yang dia taati, dia patuhi, dia lawan semua bentuk penyimpangan, penyelewengan itu sesuai dengan perintah undang-undang untuk menyelenggarakan perintah amanat negara. Nah, jadi saya kira orang yang berkhianat adalah mereka yang semata-mata untuk kelompok kepentingannya, ya kan? Nah, sedangkan pahlawan adalah dia betul-betul berpikir untuk seluruh kepentingan rakyat dan masyarakat. Nah, jadi saya kira ini yang perlu kita dorong, perlu kita bangunlah ke depan bangsa kita ini, karena kita belum 100 tahun merdeka, ya kan? Nah, mudah-mudahan nanti 100 tahun Indonesia merdeka, kemakmuran itu bisa
terlihat. Kuncinya satu, komando sekarang dipegang oleh mantan Pangkostrat, ya kan, mantan Danjen Kopassus, ya kan, yang dia sudah lepas dengan dirinya. Dia hanya berpikir tentang bagaimana bangsa ini bangkit. Nah, itu yang kita dukung. Ya. Nah, itu yang kita doakan. Semoga ini semua betul-betul antara apa yang dikatakan dengan apa yang dikerjakan itu konsisten, sehingga rakyat itu memberikan dukungan dan merasa tentram gitu. Baik, terima kasih Pak Gaban, Pak Ghazali. Masih. Pemirsa, nantikan telaah menarik lainnya seputar perkembangan politik, hukum, dan ekonomi di tanah air hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Allah. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.